Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian membacakan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita yang menanyakan berbagai problema rumah tangga maupun permasalahan keagamaan. Untuk hari ini kita akan membacakan dua penanya. Yang pertama dari Ibu Dwiana, ibu rumah tangga dari Bandung. Beliau menanyakan bagaimana cara mengajarkan sholat yang benar kepada anak. Untuk yang kedua nanti pertanyaan dari Ibu Nita dari Larangan, menanyakan tentang waktu yang tepat mengajarkan sholat kepada anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Ibu Dwiana dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apa yang dimaksud dengan apabila anak tidak mau sholat maka ia boleh dipukul? Suami saya bersikeras agar saya memukul anak saya apabila mereka tidak mau sholat. Saya pernah membaca bahwa efek melakukan kekerasan pada anak, walau hanya dipukul pelan sekali atau dicubit, bahkan dibentak saja, akan sangat fatal. Bagaimana sebenarnya pengaturan mengenai hal ini, Pak Ustadz? Mengapa Islam menyebutkan soal pemukulan? Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun berada, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab memberi tanggapan atau jawaban. Sangat populer hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk sholat ketika dia berusia 7 tahun dan pukullah dia. Jika ia mencapai usia 10 tahun, kalau ia enggan sholat. Memang hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikenal sangat ketat dalam penilaian mereka terhadap kesahihan hadis. Hadis di atas diriwayatkan oleh pakar hadis Abu Daud dan Imam Ahmad. Yang keduanya tidak begitu ketat dalam penyeleksian hadis-hadis. Itu pun menurut mereka hadis ini tidak mencapai peringkat sahih, akan tetapi hanya bersifat hasan, yakni hadis yang dalam rangkaian perawinya terdapat orang-orang yang cukup jujur, tapi dengan ingatan yang tidak terlalu kuat. Namun demikian, hadis-hadis dengan nilai seperti itu secara umum diterima oleh para ulama. Jika memang hasil penelitian ilmiah yang akurat membuktikan bahwa memukul anak walau perlahan, bahkan membentaknya akan berakibat fatal, kalau memang itu benar, maka hadis di atas dapat dinilai sebagai bukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin beliau mengajarkan sesuatu yang berakibat fatal. Atau paling tidak dikatakan bahwa petunjuk hadis itu ditunjukkan kepada anggota masyarakat beliau yang ketika itu masih menggunakan cara-cara memukul untuk mendidik. Ini kemudian berarti bahwa perlakuan terhadap anak dapat berbeda antara satu,
masa dengan masa yang lain. Bahkan satu tempat atau keluarga dengan keluarga yang lain. Dalam hadis lain ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah merahmati siapa yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Seseorang bertanya, bagaimana cara dia membantunya ya Rasul? Beliau menjawab, dia menerima yang sedikit darinya, memaafkan yang menyulitkannya, tidak membebaninya, tidak pula memakinya. Bantulah anak-anakmu untuk berbakti. Sungguh benar pesan yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika anak disalahkan, ia belajar mencemoohkan. Jika anak dihina, dia hidup menjadi penakut. Jika dia dipermalukan, ia selalu merasa bersalah. Jika dia hidup dalam permusuhan, dia belajar berkelahi. Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah dimanapun berada. Perhatikanlah Nabi Muhammad SAW terhadap anak, menjadikan beliau memulai mengucapkan salam ketika bertemu mereka. Mempercepat sholatnya untuk menghentikan tangisnya, atau memperlambatnya guna memberi kesempatan kepada anak-anak yang menunggang punggung beliau yang sedang sujud, dan sebagainya. Di kali lain beliau menegur seorang ibu yang menarik anaknya dengan kasar dari gendongan Nabi. Karena sang anak pipis, Nabi Muhammad SAW bersabda, jangan putus pipisnya. Air dapat membersihkannya, tetapi apa yang dapat membersihkan jiwa anak ini dari renggutanmu yang kasar? Seorang anak laki-laki yang hidup bersama Rasulullah SAW melayani beliau, yakni Anas bin Malik berkata, aku melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Tidak sekalipun beliau membentakku. Jika aku melakukan sesuatu, beliau tidak bertanya dengan kasar, mengapa engkau lakukan? Hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah, memang pada prinsipnya memperlakukan anak hendaknya dengan lemah lembut. Itulah anjuran yang utama. Bahkan prinsip ajaran agama dalam mendidik menjelaskan kepada anak dengan keteladanan dan dengan bahasa yang sesuai adalah cara yang terbaik. Tentu saja untuk itu diperlukan kesabaran, bukan hanya 10 atau 20 kali, tetapi berkali-kali. Allah juga memerintahkan yang demikian. Al-Quran Surat Toha ayat 132 menyatakan, perintahkanlah kepada keluargamu melaksanakan sholat secara baik dan bersinambung, dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kembali kepada pertanyaan Anda, apakah salah bila memukul anak? Hemat saya, salah kalau anak dipukul sebelum berkali-kali diberi tuntunan dan teladan. Sebagaimana salah juga kalau pukulan itu berbekas, bukan saja di badannya, tetapi juga di hatinya. Orang tua atau pendidik harus mencoba pendekatan lain jika gagal dalam pendekatan sebelumnya. Ini juga harus dilakukan berkali-kali dan beragam. Tetapi jika itu semua telah ditempuh berkali-kali dan belum juga mempan, apakah anak dibiarkan demikian terus-menerus? Saya khawatir bila demikian, ibu atau bapaknya akan dituduh memanjakan anaknya, dan tentu saja memanjakan anak dengan berlebih pun dapat menjadi fatal. Tidak kurang fatalnya dari memukulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah jawaban dari Profesor Dr. Gyaji Muhammad Quraisyab atas pertanyaan dari Ibu Duyana tentang mengajarkan sholat kepada anak. Menurut beliau, Ibu Duyana menanyakan kenapa Islam mengajarkan kekerasan, memukul anak.
Padahal memukul atau mencubit atau membentak itu sangat mempengaruhi kejiwaan anak. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa hadisnya itu sangat populer. Meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sangat ketat dalam penilaian hadis. Meskipun tidak sahih, tapi hadis ini dikatakan hasan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun banyak menyontohkan untuk mendidik anak itu tidak harus dengan kasar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, ada anak yang sedang nangis, maka sholatnya itu dipercepat. Ketika sholat, cucunya lagi naik ke punggungnya, Rasulullah pun sujudnya dilamakan sampai cucunya itu turun dari punggungnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi tidak benar kalau agama atau hadis ini menyuruh agar supaya memukul. Artinya ketika kita memberikan bimbingan kepada anak agar supaya bisa sholat, itu harus agar supaya anak takut mau menjalankan sholatnya. Bukan berarti harus dipukul dengan keras. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dari Ibu Nita dari Larangan menanyakan tentang waktu yang tepat mengajarkan sholat kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kapankah waktu yang tepat untuk mengajarkan sholat dan bacaan-bacaan kepada anak-anak? Anak saya berumur 3 tahun. Sering memperhatikan dan menunggui saya ketika saya sholat. Dia juga sudah pintar menyanyi lagu-lagu pop dan bisa menghafalnya. Artinya, dia juga sudah bisa belajar menghafal bacaan sholat. Apakah belajar sholat pada usia 3 tahun terlalu cepat, Pak Ustadz? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraish Shihab menjelaskan anak umur 3 tahun perhatiannya pada permainan. Ibu, bapak, dan guru harus memberi kesempatan kepadanya untuk bermain sebanyak mungkin. Tetapi hendaknya jangan dilupakan bahwa bermain itu belajar. Sejak kecil anak sudah harus diajar melalui permainan dan dididik melalui pembiasaan. Hemat saya dalam usia 3 tahun akan baik jika anak menyaksikan ibunya sholat. Karena salah satu sifat anak adalah meniru. Sehingga dengan melihat ibu bapaknya sholat, ia akan meniru. Bahkan baik jika dibelikan untuknya mukena atau kain atau peci tanpa harus membebaninya dengan satu kewajiban. Nabi Muhammad SAW membiarkan cucunya menunggangi beliau ketika sedang sujud. Sehingga sujud beliau terasa lama oleh makmum yang mengikuti beliau. Ketika sholat usai, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa cucuku menunggangi punggungku ketika sujud, dan aku enggan mengangkat kepala dari sujud sebelum ia puas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi SAW menganjurkan agar anak diajar sholat tentu dengan syarat-syarat umum dalam gerak-geraknya dan bacaan minimalnya. Pertama kali adalah surat Al-Fatihah, karena sholat tidak sah tanpa membacanya. Lalu bacaan tasyahud. Itu semua sambil memberi penjelasan sederhana tentang makna sholat, yakni bahwa sholat adalah ibadah. Kebersihan lahir dan batin, disiplin dan tanda syukur kepada Allah. Dengan pembiasaan ini diharapkan ketika anak telah berusia 10 tahun, dia telah mengetahui cara dan memahami tujuan sholat. Namun demikian, tidak ada salahnya beliau sebelum usia tersebut ia diajar menyanyi atau kata-kata doa pendek tanpa membebaninya melebihi kemampuan dan usianya, serta sesuai pula dengan kecenderungan dan sifat anak-anak.
Itulah penjelasan dari Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisyab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.